Ya, ya terima kasih Pak Rudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. wabarakatuh. Amin. Yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak Rudi Rubiandi ini selaku musyrif atau pembimbing kita dalam belajar ilmu Nahwu Shorab KTI 2025, serta sahabat-sahabat semua peserta KTI yang dirahmati oleh Allah. Terlebih dahulu kami memperkenalkan anggota grup 10 sahabat KTI 2025. Kami terdiri dari 6 orang. Pak Supriyadi Saleh sebagai karomnya, Pak Musa Thailand, Pak Tara Yudhistira, Ibu Rini Sarini, Pak Ruhban Rusiatno, dan saya sendiri Pak Rangkuti. Pada kesempatan ini, grup kami akan memaparkan hasil diskusi materi kami yang pekan 13, yaitu Tarkib dan Bagan Surah Al-Furqan, surah ke-25 ayat 74, surah Ibrahim, surat ke-14, ayat 41, dan masih surat Ibrahim, ayat ke-38. Saya sendiri insya Allah bertindak sebagai moderator, sekaligus juga sebagai penyampai pertama tarkib dan bagan dari surah Al-Furqan, surah ke-25 ayat 74. Nanti dilanjutkan oleh Ibu Rini Sarini dengan surah Ibrahim ayat ke-41. Yang terakhir diberikan kepada Pak Supriyadi Saleh yang rada ribet-ribetnya. Kesimpulan dan doa penutup akan disampaikan oleh Bapak Muhsin Sailan. Demi barokahnya acara kita ini, marilah kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk pentarkib yang pertama, saya akan memaparkannya. Slide-nya sudah bisa dilihat di layar Al-Furqan, surat ke-74. Terlebih dahulu saya membacakan ayatnya. Lalu nanti saya baca juga artinya secara tasrif Kementerian Agama. Saya baca dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Artinya, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Demikian bunyi ayatnya dan artinya secara tafsir Kementerian Agama. Nah, dalam tabel yang ditampilkan di layar, kita lihat bahwa kata yang pertama dari tarkib itu adalah robba. Robba artinya Tuhan. Isim nakiroh dibaca nasob karena ada awamilul yang menasobkannya, yaitu ya nasobah lil mudob. Ya nasobahnya sendiri itu adalah sebagai nida yang mahzub. Lalu robba itu sendiri juga menjadi mudob, diidofahkan ke na, artinya kami. Domir muttasil, na-nya menjadi mudob ilaih. Jadi robbana membentuk sebuah jumlah mudob-mudob ilaih dan menjadi nida mundada dengan nidaya yang dimahzub. Artinya ya Tuhan kami. Selanjutnya adalah haba. Haba ini artinya adalah anugerahkanlah. Fi'il amar, domir anta, wazan satu, wahaba yahabu. Di dalam nahu kedudukannya sebagai fi'il dan fa'il. La artinya bagi, ini adalah huruf jar, menjarkan isim yang berikutnya, yaitu na artinya kami, domir muttasil sebagai majrur. Jadi lana membentuk sebuah jumlah jar majrur. Dalam nahu kami
sepakat menaruhnya sebagai hal. Diskusinya sangat panjang kemarin karena kita sangat dominan dua-duanya, apakah hal, apakah maf'ul bihi ghairu sharih. Akhirnya kami untuk sementara ini nanti setelah diskusi baru jelas maksudnya yang mana ya. Kami membuatnya hal. Caranya membuat halnya nanti juga akan saya coba jelaskan ya. Kenapa kok kami membuat itu sebagai hal. Selanjutnya, min artinya dari huruf jar menjarkan isim yang di depannya, yaitu azwaji, istri-istri. Isim nakiroh jamak taksir, majrur oleh min. Di samping dia juga majrur, azwaji ini juga menjadi mudhof bagi isim yang di depannya, yaitu na, kami. Domir muttasil, mudhof ilaih. Karena azwajina menjadi membentuk mudhof ilaih dan di depannya ada min, sehingga secara tiga kata tersebut dimajrurkan oleh min. Jadi min azwajina menjadi jar majrur. Kami dalam nahu membuatnya sebagai maf'ul bih satu. Lalu wa dan ini adalah huruf atop, lalu disambung dengan zurriyati, artinya keturunan. Zurriyati adalah isim nakiroh berupa mudhof diidofahkan kena atau artinya kami, domir muttasil menjadi mudhof ilaih. Jadi na pasti zurriyati dengan na membentuk mudhof ilaih. Dan dia kita maktubkan ke 6 sampai 8, yaitu min azwajina. Jadi ini juga menjadi min zurriyatina. Ini maf'ul bih kedua. Yang selanjutnya adalah qurrata, artinya penyejuk. Ini adalah isim nakiroh, nasab, dan juga sebagai mudhof. Diidofahkan ke ayun, artinya mata, isim nakiroh menjadi mudhof ilaih, sehingga qurrata ayun menjadi sebuah jumlah mudhof ilaih. Nah, ini kami buat hal. Nah, ini panjang diskusinya nanti mirip dengan yang di atas tadi. Oke, selanjutnya adalah wa dan huruf atop. Lalu di bawahnya adalah ij'al. Ij'al ini adalah fi'il amar, artinya jadikanlah. Domirnya anta, wazan satu, ja'ala ya ja'alu ya. Ini maktub ketiga yaitu haba, yaitu sigotnya sama-sama fi'il amar. Lalu na, ini adalah domir muttasil, nasab, dan dia pasti maf'ul bih karena domir muttasil kolom 25 kalau disambungkan dengan fi'il pasti menjadi maf'ul bih. Lalu yang berikutnya ada li. Li huruf jar memajrurkan al-muttaqina isim yang di depannya, yaitu orang-orang yang bertakwa. Al-muttaqina adalah isim ma'rifat jamak muzakkar salim, menjadi majrur jadinya. Lil muttaqina menjadi jar majrur. Dalam nahu kami buat sebagai maf'ul li ajlih karena kami menganggap ini adalah tujuan agar dijadikan orang yang bertakwa. Tujuan seperti itu. Lalu imamah. Imamah ini adalah pemimpin atau imam, isim nakiroh, nasab menjadi maf'ul bih kedua. Jadi artinya, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, istri-istri kami, dan keturunan kami sebagai penyejuk mata. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kemarin yang sangat panjang diskusi kami itu adalah ketika menentukan 4 dan 5 itu, apakah hal, apakah maf'ul bih ghairu sharih. Dua-duanya sama dominannya, tapi pada kesempatan ini kami tampilkan sebagai hal terlebih dahulu. Sebetulnya juga kami membuat versi yang lain sebagai maf'ul bih ghairu sharih. Jadi kami membacanya begini, kenapa kok menjadi hal? Anugerahkanlah kepada kami. Nah, itu memulainya begitu. Anugerahkanlah kepada kami. Apa? Istri-istri kami, keturunan kami. Seperti itu. Nah, lalu kenapa kok qurrata ayun juga tidak menjadi maf'ul bih? Karena kami melihat ada kata kunci di terjemahan Depak itu, Departemen Agama itu adalah sebagai ya, sebagai penyenang hati. Sehingga karena ada kata sebagai itu, justru itu menurut kami adalah hal untuk menjelaskan kepada maf'ul bihnya tadi, yang di atas maf'ul bih 1 dan maf'ul bih 2. Demikian kira-kira Pak yang bisa saya sampaikan untuk tertib ini. Mangga kalau ada yang mau didiskusikan, mangga. Baik, sebelum ke materi dan ke bagan, saya kira ada tata cara yang harus diluruskan dulu ya.
Yang sedikit aja, mulai dari eh, mohon barusan bergerak terus, oke. Ya, nomor 9 itu kan ada wau di situ, sudah kita sepakati tadi wau atop ya. Ketika dituliskan maktub, maktubnya ke 6 sampai 8 gitu. Nah, kalau Bapak mau memaktubkan mudok-mudok ileh gitu, si mudok-mudok ileh itu maktubnya juga ke mudok-mudok ileh Wah, 78. putus-putus ya? Halo, suara saya terdengar? Putus-putus. Putus-putus, Pak. Ulang aja Pak, ulang aja Pak. Oke, oh ya sebentar, ini ada tulisan unstable. Sekarang udah stable. Sekarang sudah stable. Putus-putus, Pak Rudi. Masalah sinyal itu Pak. Masih sebentar. Kalau gitu saya tutup dulu video saya. Ya, Putus-putus Pak Musrif. oke, Mungkin matiin video dulu aja ya. oke. Suara saya sudah oke? Sudah jelas. Oke, baik. Oke Pak. Jadi gini, ketika 9 itu jadi waw atop, yang dimaktubkan adalah mudok-mudok ileh. Mudok-mudok ileh yaitu 10 dan 11 terhadap mudok-mudok ileh 78. Iya. Terhadap 78, posisi 78 itu majrur, si mudok-mudok ileh. Maka si 10-11 juga majrur, karena waw atop. Sehingga si min nomor 6 berlaku kepada dua-duanya. Dari istri-istri kami dan dari keturunan kami. Jadi darinya dipakai 2 kali sebetulnya. Oke? Iya. Nah, oleh karena itu, maka yang tegak itu jangan maktub ke 68, tapi maktub ke 78. Oh, iya. Oke, satu ya. Iya. Maka daripada itu, si maktub ke 78 itu statusnya kan dia majrur. Nah, 78 majrur, 10-11 majrur, si jarnya cuma 1, si 6. Gitu kan? Iya. Nah, berarti si maf'ul bih ini dengan menggunakan waw tadi menjadi 1. Jadi bukan maf'ul bih 1, bukan maf'ul bih 2. Kalau ini menjadi 1 maf'ul bih, maf'ul bihnya apa? Yaitu jar majrur yang panjang dari 6 sampai ke 11. Nah, begitu. Ya, baik, Pak. Oke, itu pemahaman 1. Jadi Bapak sekarang menggunakan fi'il fa'il, oke. Kemudian memilih 45 sebagai hal, itu something to discuss. Memilih 6 sampai 11 sebagai maf'ul bihnya, begitu kan? Kira-kira. Iya. Nah, sedangkan kurota ayun itu sebagai hal kalau Bapak kan gitu ya. Iya, betul. Baik. Nah, sekarang begini. Ketika ada kalimat kata bahasa kita itu ada kata yang mufrad seperti kurota dan itu adalah nasob, maka itu sangat kuat dia yang menjadi maf'ul bih sebelum memasukkan maf'ul bih yang lain dari yang sorry, begitu. Oh, baik. Oke, jadi 12-13 itu harusnya maf'ul. Jadi kalau begitu nanti anugerahkan, yang dianugerahkan apa? Penyejuk mata. Nah, jadi si 12-13 itu jadinya maf'ul bih, bukan hal. Kedua, sebaliknya ketika ada hab lana, nah lana itu jadi maf'ul bih, bukan hal. Mengapa demikian? Kata-kata setiap dari yang setelah fi'il, kemudian masih ingat ada domir, itu otomatis domirnya menjadi maf'ul bih. Kita ingat itu? Nah, sebetulnya domir yang nempel kepada fi'il itu di tengahnya itu ada jernya. Jadi kalau misalnya habna itu di kepala kita adalah gitu. Atau kadang-kadang dikasih yang lain, yang jar yang lain untuk tetap membuat
si domirnya itu adalah menjadi maf'ul terhadap anugerah, terhadap ham. Jadi sebetulnya di sini engkau, anta, si domir mustatirnya engkau sebagai fa'ilnya, anta, anugerahkan kami, nggak Ya. pakai bagi juga nggak apa-apa. Anugerahkan kami penyejuk mata, gitu. Nah, si Ya. penyejuk matanya kemudian diberilah, coba naik, diberilah yang Bapak bilang tadi maf'ul bih satu kesatuan dari 6 sampai 8 itu Ya. penyejuk mata. Penyejuk mata apa? Penyejuk mata dari istri kami dan keturunan kami. Sehingga akhirnya maf'ul bih satunya adalah si Qurratu Qurratu A'yun. A'yun karena itu paling kuat. Ya. Tapi nanti lanaknya maf'ul bih kedua. Sedangkan dari 6 sampai ke 11 itu jadi halnya. Dan halnya itu terhadap yang 12-13. Terhadap Qurratu A'yun halnya itu. Gitu. Oh, ya. Baik. Ditulisnya nanti hal kepada 12-13. Gitu. Baik. Sedangkan Kalau yang di bawah, ya. naik ke atas, tolong dinaikkan. Naikkan Pak Syuk. Ya. Nah, sedangkan yang di bawah, fi'il fa'il yang di bawah sudah betul. Kemudian maf'ul bih satu sudah betul. Karena itu nempel seperti lana dengan na itu sebetulnya sama. Ini similar dengan yang atas, begitu. Imama juga dia sudah betul sebagai maf'ul karena dia juga langsung nasab. Nah, maka tinggal diskusinya apakah yang lil muttaqin Tapi itu supaya maf'ul li ajli atau hal biasa terhadap si imamah gitu. Nah, tinggal itu aja. Apakah benar kalimat itu adalah menerangkan mengapa pemimpin. Nah, biasanya menerangkan pekerjaan itu. Mengapa dia berdiri, mengapa dia hormat, mengapa dia ini, baru ada maf'ul li ajli. Jadi, kalau si maf'ul li ajlinya sebetulnya menjadi hal kepada 19, itu juga sebetulnya masih masuk. Tapi kalau seandainya 17-18 isinya adalah bukan menerangkan, memberi keterangan bahwa mengapa menjadi pemimpin. Nah, kalau dengan ada mengapa, baru boleh menjadi maf'ul li ajli. Nah, itu kalau dari saya. Kemudian, aj'al, maaf putus-putus lagi, saya tunggu sebentar. Udah? ij'al, Pak. Aj'al itu betul maksud ketiga. Tapi kalau sekarang kita sudah belajar, aj'al itu nggak bisa berdiri sendiri. Karena aj'alna lil muttaqina imama sudah satu kesatuan, satu kalimat. Sehingga maksudnya boleh ditulis tegak di situ 15 sampai 19 panjang surut. Maksudnya ke kalimat dari 3 sampai 13. Bisa begitu. Gitu Pak Rangkuti. Ya, ya baik Pak. Ya. Silakan. Silakan teman-teman yang lain kalau sebelum nanti di ini sama Pak Rangkuti ya, Ya. ditangkap semua sama Pak Rangkuti. Ya, Ada sebetulnya bisa juga diganti dengan yang alternatif itu yang maf'ul bihnya yang seperti penjelasan Pak Musrif Pak. Oh ya, silakan. Ya. Silakan biar diskusinya lebih mantap. Ya, pindah aja ke situ. Yang geser Pak Supri. Geser ke kiri jangan itu. Nah, kalau ini mungkin halnya yang jadi disatukan nantinya ya, Pak. Ya, betul. Ya. Nah, ini yang barusan kita diskusikan nanti maktub 6 ke 8-nya juga dirubah 7 ke 8. Iya. Nah, ini mirip yang dijelaskan oleh Pak Rudi tadi. Oke, bagus. Ya, terus. Ya, terus ke bawah Pak. Jadi Qurratu A'yunnya menjadi maf'ul bih yang paling utamanya jadinya kalau di Ya, versi. betul. Ya. Oke, betul. Tinggal dipanjangkan aja maktubnya dari 15 ke itu. Ya. Oke. Ya, Coba baik Pak. kita lihat bagannya Pak. Kalau yang ini. Ya, lihat bagian yang ini aja Pak. Nah, bagus. Bagus, mudah-mudahan. Fi'il fa'il. Maf'ul bi ghairu sorry, betul maf'ul yes, fi'il fa'il. Wes, clear. Udah pinter-pinter ini Pak Rangkuti ini, aspal. Tapi begini, saya ingin dengar bagaimana Pak Rangkuti menerangkan bagian ini. Ya,
Oh ya, Ya, itu baik. levelnya sudah Ya, naik nih sekarang. ya. Makanya Ya, Robbana. langsung dari bagan. Masya Allah. Ini dijelaskan lagi, Pak. Cara menjelaskan, tapi tidak pakai tabel yang tadi, tapi pakai bagan. Karena begini tahapannya ya belajarnya Parangkuti. Pertama kita belajar tabel gitu ya. Sudah Ya, karena tabel, belajar bagan, sudah belajar juga nanti, kata Pak Supriyadi, bagannya bagian bawah dihilangkan, hanya huruf Arabnya langsung, nah itu level 3. Nah sekarang Parangkuti dicoba level 2, coba, dengan bagan aja menerangkan. Kenapa bagan ini kan Parangkuti membuat beda warna, membuat dipotong-potong, itu maksudnya membuat titik-titik, untuk mudah menjelaskan, gitu. oh Sekarang ya. kita tunggu penjelasannya gimana. Robbana ya, Robbana nida munada ya. Lalu Mm-mm. habana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun, itu satu tarkib, yaitu haba itu adalah fiil fa'il, lana menjadi maf'ul bi ghairi sharih, min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun, itu menjadi qurrata ayunnya menjadi maf'ul bi. Jadi ini satu tarkib, Pak. Mhm. Lalu Oke. kemudian dilanjutkan dengan waja'alna lil muttaqina imama. Itu juga sudah tam di situ. Jadi ada dua kalimat yang tam, kira-kira begitu. Yang Mhm. mufidah. Oke, serta jadikanlah ya. Oke, jadi dua kalimat yang tam itu bagian dari kalimat jawab nida gitu ya. Betul ya. Ya. Itu satu level gitu. Jadi makanya dikasih titik-titik karena di atasnya ada wa gitu ya. Ya. Kemudian hal min azwajina wa duriyatina itu dua-dua itu jadi hal. Kenapa? Karena ada wa gitu. Ya. Ya, Pak. Wah, kemudian ketika menerangkan Robana, menerangkannya gini. Robana itu Tuhan kami menjadi munada, berupa mudhof ilaih, roba dan na. Tetapi sebetulnya memiliki nida yang tidak kelihatan mahdhuf sebelumnya yaitu ya. Nah, gitulah. Jadi lebih Baik. nah, suatu hari kita tutup bagian bawahnya, seret. Nah, hanya tulisan Arabnya dengan terjemahannya, itu makin naik gitu. Terima kasih Pak Rangkuti. Ya, Bagus, makasih Pak, insya Allah. bagus. Balik lagi ke sebelah kiri Pak Supriyadi, mungkin ada teman-teman lain yang akan Enggak. memiliki perbedaan pendapat. Silakan. Tanya boleh Pak Ustadz, Silakan. Silakan. Pak Taufik. Jadi alhamdulillah di grup kami mendekati apa yang dijelaskan Pak Musrif. Cuman ada pertanyaan dari saya pribadi. Tadi dikatakan di baris 45 itu yang jar majrur hablana ya. Hablana lananya itu menjadi maf'ul bih yang kedua gitu kan. Ya. Sedangkan maf'ul bih utamanya adalah qurrata ayun. Ya kan? Gitu. Boleh Jadi ditukar juga sebetulnya boleh ya. Kalau boleh, antara maf'ul bih ke satu kedua itu boleh ditukar, yang boleh belakangnya ditukar. satu itunya kedua juga boleh. Ya. Sama-sama kuat. Baik, yang saya tangkap tadi adalah hablana itu bisa kita setarakan, misalkan kalau misalkan ada habna kan begitu ya, mirip Iya. begitu. Nah itu kan fi'il amar kemudian dengan disambut dengan maf'ul bih nahnu begitu kan. Nah kalau kita bergeser ke bawah, yang paling bawah itu waja'alna, bisa digeser. Nah, Ya, terus. waja'alna lil muttaqina imama. Nah, ini hubungannya dengan yang saya senggol di atas tadi Pak Musrif. Waja'alna, nah di situ kan jelas ya maf'ul bih ya. Tadi saya jadi kalau mau disebut mana yang maf'ul bih satu atau yang mana dua, berarti dalam kasus ini juga bisa ya. Bisa Bisa ditukar, juga. misalnya naknya kedua, imamanya pertama boleh. Nanti kenikmatan dalam menerjemahnya, mau mana yang didahulukan, ditekankan. Ya. Kemudian lil muttaqina itu di kita itu hal ya. Ya, hal ke-19. Itu juga Ah, nanti akan diubah ke hal ke-19. Oh gitu ya, oke. Apa tadi ya? Cuman secara penterjemahan nanti nggak terganggu ya. Misal
waja'alna lil muttaqina imama. Dan engkau jadikanlah kami, ya kan, pemuka atau pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Jadi ini nggak pengaruh ya Pak Musrif ya kalau kita Oke, Pak nomor Taufik, Pak ya, Taufik, saya bolak-balik ya, saya bolak-balik terjemahannya. baik. Jadikanlah kepada kami itu pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Boleh kan? Ya, boleh. Sekarang saya balik. Jadikanlah pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa untuk kami. Nah, gitu jadi Oh penjelasan. gitu ya. Jadi ketika didahulukan pemimpin, pakai untuk. Gitu. Ya Jadikanlah makanya, kami, oke. iya, jadi sebetulnya nanti di dalam terjemahannya, jadikanlah, kalau ini kan kaminya Ya, langsung, yaitu betul. kepada kami. Sebetulnya pakai li juga itu kepada kami sebetulnya. Anak Gitu, juga gitu. kepada kami, jadikan kepada kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Itu bisa juga itu, jadikanlah itu sebetulnya diterjemahkan lain menjadi berilah kami pemimpin. Nah, bisa juga. Berilah kepada kami atau kami jadikan atau kaminya yang dijadikan itu bisa gitu. Bisa ditukar itu. Artinya kan gini Pak Ya. Musrif ya, 15 sampai 19 itu mengatakan yang permintaannya itu kami itu yang jadikan pemimpin, begitu bukan? Ya, iya. Kami. Makanya ketika diteruskan, jadikanlah kaminya, kami apa? Imaman, pemimpin bagi orang yang bertakwa. Itu nomor 1. Tapi Iya, kalau dibalik, jadikanlah pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa kepada kami. Nah, pakai kepada. Jadi si barangnya yang dimasukkan ke mulut kita begitu. Asalnya kan masuklah ke mulut kita barang itu, asalnya gitu. Sekarang barangnya didahulukan, tergantung mana yang mau ditekankan terlebih dahulu gitu aja. baik. Mau pemimpinnya dulu, mau kaminya dulu gitu. Makanya itu maf'ul bi 1 dan 2 itu sebetulnya silakan pokoknya ada 2 maf'ul gitu aja. Baik. Itu yang paling penting. Pak Musrif, terima kasih banyak. Ya, mangga. Ini memang kemarin sudah ditanyakan oleh Pak Farid kalau tidak salah mengenai kenapa sedangkan yang di atas menggunakan kata lana. Kenapa di atas pakai lana, di bawah itu pakai na? Itu cuma gaya bahasa penulisan saja yang kenikmatannya yang biasa mereka. Pada prinsipnya setiap domir yang nempel kepada siapa? Kepada fi'il kan kita langsung tembak menjadi maf'ul bih. Sebetulnya dia menjadi maf'ul bih itu ada tersirat di kepala, ada kata sambung di situ. Misalnya tadi, jadikanlah kepada kami gitu ya, berikanlah kepada kami, anugerahkanlah kepada kami. Walaupun di dalam tulisannya nggak pakai kepada sebetulnya, nggak pakai li-nya dihilangkan, tapi kita tahu di dalamnya tuh mengandung itu, gitu ya. Lah itu atau pada atau ilah atau apa, pokoknya penyambung lah, si bijarin lah gitu kira-kira. Iya. Di situ. Nah, Sukron Ustaz. Ini enak kok yang hebat Talang Putih itu milihnya yang ini. Nanti yang paling beratnya dikasih ke Pak Supiyadi kan gitu. Iya, betul. Betul, Pak. Betul. Ya. Oke, baik. Silakan kalau masih ada lagi, baik bagan maupun tabel ya. Nanti saya kasih yang lebih bersihnya sudah. Yang Pak Rangkuti masih memperbaiki sedikit nanti ya. Iya, mangga Pak. Mangga, silakan. Ada Oke, lagi? kalau nggak ada. Saya tanya sedikit, Pak. Mangga. Sedikit, Pak. Boleh diturunkan lagi, Pak? Turunkan lagi. Wah, yang tadi yang wahnya apa? Aj'al atau ij'al itu ke hab, apa nggak cukup atopnya itu atop ke hab aja, Pak? Maksudnya bukan atop kalimat gitu. Iya, boleh. Jadi maksud saya ulangi ya, Pak. Istinaf. Ketika Pak Rangkuti membuat di situ aj'al, yang ij'al itu, ij'al sebetulnya. Ij'al itu adalah ketiga, itu betul. Iya. Salah. Iya. Nah, sudah selesai sampai di situ. Tetapi saya katakan, sekarang kita ternyata tahu ij'al itu tidak sendiri. Dia itu
badannya itu punya belakangnya nih, punya na sebagai maf'ul, gitu. Ya. Punya punya itu di belakangnya tergantung. Ketika dia maktub si ij'al, yang lainnya juga ikut maktub. Maka sekarang setelah kita di KTI, kalau sudah tahu seperti itu, berarti ij'al nalil mutakima imama itulah yang boleh sepanjang itu adalah maktub ke kalimat sebelumnya, gitu. Yaitu dari 3 sampai ke 13. Karena itu juga kalimat sempurna juga. Jadi makanya ketika pohon Pak Supriyadi geser ke kanan, ke bagan. Ini mau dihubungkan dengan bagan Pak gitu ya. Pak Tiwa. Nah maksudnya begini. Ini kan ada titik-titik nih. Ada titik-titik yang merah. Ya kan? Nah sebetulnya tadi kan asalnya fiilnya saja yang dimaktubkan ke fiil, ke hab. Aj'al atau ij'al kepada hab, gitu asalnya gitu. Tapi ternyata ini fiil fa'il yang waj'alna lil muttaqina imama satu rangkaian itu adalah satu kesatuan. Ketika tadi dimaktubkan ke hab, oh iya berarti tidak lagi ke hab, berarti juga ke hablana min azwajina wa dzurriyyatina, kalimat sempurna juga gitu. Jadi kalau Pak Pratiwa mau hanya cukup kepada hak tetapi hanya dari ij'al boleh juga gitu. Tapi itulah pelajaran pertama yang kita pelajari sejak di KBI. Tapi setelah KTI, setelah belajar bagan ketahuan, oh ya bintik-bintik yang kiri itu maktub ke bintik-bintik yang kanan satu level kalimat tersebut, dan itu bagian dari kalimat jawab nida gitu. Gitu Pak Pratiwa, boleh Pak? Ya, baik Pak. Nah, enggak ada lagi Pak. Kalau enggak kita lanjut dengan mangga. Silakan berikutnya aja. Oh, oke, mangga. Untuk yang berikutnya sebagai pemaparan tarkib dan tabel adalah Ibu Rini Sarini, surah Ibrahim ayat ke-41. Mangga Ibu Rini sudah hadir, Bu? Sudah, Pak. Oh, mangga Bu. Disampaikan Bu, mangga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Pak Musrif, ini saya belum bisa, hanya membaca saja. Misal nanti ada yang ingin ditanyakan, nanti dibantu oleh Pak Rangkuti. Pak Supri. Dibantu Pak Musrif. Ya. Rangkuti lah. Pak Supri lah, Pak Musri. Mangga Bu, mangga. Santai aja Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana, ya Tuhan kami, merupakan nidak munada dengan ya masuk atau tersembunyi. Rabba artinya masuk, berfungsi sebagai mudhof. Nah, artinya kami, yaitu dhamir mutasil dan sebagai mudhof ilaih. Berikutnya akfirli. Akfir artinya ampunilah. Ikfir artinya ampunilah, merupakan fi'il amr yang dhamir anta masuk wazan 2. Merupakan nahwunya sebagai fi'il fa'il. Li adalah artinya untuk, merupakan huruf jar. Berikutnya ya, artinya aku, merupakan dhamir mutasil dan majrur. Ini sebagai maf'ul bih. Ya, berikutnya wali walidaya, wa artinya dan, merupakan huruf athof. Kemudian li artinya untuk, yaitu sebagai huruf jar. Walidai artinya kedua orang tua.
kedua orang tua, artinya yaitu sebagai isim mudzakkar tasniyah dan mudhof majrur kepada li. Kemudian merupakan masuk maf'ul bih, ini maktub kepada kolom 4 dan kolom 5. Berikutnya, walil mu'minina, wa artinya dan merupakan huruf athof. Li artinya kepada, ini adalah huruf jar. Lil mu'minina artinya orang-orang mukmin. Ini merupakan isim jamak mudzakkar salim dan sebagai majrur. Ini juga maktub kepada kolom 4 dan kolom 5. Juga sebagai maf'ul bih. Berikutnya yauma. Yauma artinya hari, ini adalah dzarf. Ini juga maf'ul bih. Berikutnya yaqumu artinya melaksanakan. Yaqumu merupakan fi'il mudhari yang berdomir huwa, masuk di wazan 3. Di nahwunya sebagai fi'il. Al-hisab artinya adalah hisab atau perhitungan, merupakan isim makrifat rafa, itu sebagai fa'il. Jadi dari ini semua artinya adalah, ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab atau hari kiamat. Demikian Pak Muslim dari saya. Hebat. Ibu Rini merendah, ternyata betul semua nih, cuma sedikit aja nih. Sedikitnya itu sama dengan Parangkuti, jadi begini, konsepnya ya, ketika ibu membuat huruf atop, mentarkib huruf atop nomor 6, itu udah betul. Begitu juga nomor 10, udah betul semuanya. Cuma ketika kita di Nahwu, karena dia pakai atop, sehingga itu bukan maf'ul bih 1, 2, 3, tetapi satu maf'ul bih. Gabung di kanan itu. Kalau pakai wawu, kalau tidak pakai wawu, itu masing-masing memiliki peran. Gitu, ada maf'ul bih 1, maf'ul bih 3. Termasuk juga ketika khobar, juga nanti gitu. Ketika pakai wawu, gabung semua jadi satu khobar. Tapi kalau tidak pakai wawu, khobarnya masing-masing. Misal contoh yang kemarin-kemarin. Begitu juga mau sifat, contohnya Bismillahirrohmanirrohim, tidak pakai Bismillahirrohmanirrohim, Ar-Rohim tidak. Gitu. Karena apa? Oleh karena itu dia masing-masing. Rohnya kepada Allah, Rohimnya kepada Allah, gitu. Jadi masing-masing. Nah, kalau tidak pakai wawu. Tapi kalau pakai wawu, maka jadi satu. Nah, ini pun bukan maf'ul bih 1, 2, 3, cuma satu maf'ul bih. Itu digabung nanti di kuning semua, prat ke bawah. Termasuk wawunya tuh. Yang lainnya udah oke. Kalau menurut saya. Ini Sebelum kembangkan, silakan teman-teman lain dulu. Pak Muslim, sebentar Pak Muslim. Wawunya termasuk yang dikuningkan ya berarti ya? Ya, kuningkan aja semua boleh. Oh, Karena oke. mau nulis satu maf'ul bih. Nah, gitu. Oke. Iya. Selesai. Match saja. Masya. Bisa di match. Nanti diperbaiki sama kita Pak. Ya, nanti aja dulu. Ya. Kalau ada Yang ayat sebelumnya juga tadi Pak Musrif yang itu Iya. ya, warnanya nanti diperbaiki. Udah. Iya, betul. Baik. Iya. Bagan. Bagannya, Pak. Bagannya. Ke kanan. Ya. Nah, kita coba sekarang Bu Rini nih. Bu Rini, Sahrini kok tahu ini. Lah coba ya Pak Muslim. Sahrini coba bagannya gimana cara membaca bagian yang enak coba. Rabbana termasuk munada, nida yaknya tersembunyi atau Oke. masuk. Kemudian ikfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Itu merupakan ikfir
merupakan fi'il fa'il. Ya, kemudian ini li-nya ini termasuk huruf, Pak. Iya. Ya, bukan maf'ul bih. Ya, maf'ul bih. Li itu kan li dengan ya. Ya. Maf'ul bih betul. Maf'ul bih Bu. Sorry gitu ya. Iya. Sorry. Terus kan Bu. Lanjut. Hidayah ini bagian dari maf'ul bih. Dan balil mu'minina. Jadi itu satu rangkaian kalimat. Jadi wali walidayya walil mu'minina. Ini adalah satu maf'ul bih. Ya, nanti diperbaiki. Oke. Kemudian yauma yakumul hisab ini merupakan fi'il yakumu Yauma dzorof. Yauma masuk dzorof, kemudian yakumul hisab merupakan fi'il fa'il. Madrubnya ya, fi'il fa'il sebagai madrub, sehingga yauma yakumul hisab menjadi dzorof madrub, dan dzorof madrub biasa disebut sebagai maf'ul bih, gitu bahasa. Ya, terima kasih Pak Muslim. Oh enggak, diulangi kok jadi terima kasih. Diulangi. Ya, tidak apa-apa Bu. Bagus. Antara lil mu'minina dengan yakumunya itu otaknya jangan jadi satu Pak, yang tadi diagram tadi. Oh gitu. Arabnya. Yang Arabnya tadi. Sama garis putus-putusnya itu harusnya kan tidak ada, karena itu satu. Ya, Satu kalam. Ya, dihilangkan garis putih-putih yang dua. Ya, itu yang di maf'ul bih. Yang tengah hilang. Terus itu Pak, yang atas lil mu'minina dengan yauma itu kotaknya harusnya misah. Maksudnya? Iya. Kayaknya dipecah lagi gitu. Oh, dipecah lagi. Oh, mungkin susah itu Pak memecahnya. Oh iya. Enggak kan ada kolomnya ini Pak di atas. Jadi yang kolom itu hidupkan aja gitu. Jadi bisa terpisah nantinya. Posisi fi'ilnya tidak lurus dengan yauma. Iya. Tapi lurusnya dengan yakumu. Yakumu ya. Iya betul. Iya. Jadi fa'ilnya dipendekin, fi'ilnya digeser. Iya betul. Iya. Oke. Ya, untuk perbaikannya nanti gampang. Iya, gampang itu Pak. Balik ke tabel, kalau masih ada yang mau diskusi silahkan sebelum turun ke ayat berikutnya. Kalau masih ada. Ini sudah sempurna, udah hebat ini Bu Rini itu. Iya, mungkin jawaban Pak Musri bocor kali Pak. Jawaban Pak Musri bocor. Hebat. Enggak Pak Paratiwa, ini orisinal ini Pak Paratiwa ini. Oh hebat. Curiga aja Pak Paratiwa. Orisinal ini dibantu AI sedikit gitu. Gampang. Pokoknya bebas, apapun segala kekuatan dan pengetahuan gunakan apa. Iya. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi dengan yang disampaikan oleh Bu Rini, kita lanjut ke ayat yang terakhir, yaitu surat Ibrahim ayat ke-38, langsung oleh sang suhu saja, yang tiba-tiba sang suhu aja. Enggak? Kalau yang susah langsung dikasih ke suhu. Iya Pak. Iya. Ya Ustaz Supri Pak. Bangga, iya Pak Supriyadi Saleh, bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi mau testimoni dulu barangkali ini Pak. Saya terus terang di grup kita itu kan ada beberapa kelompok kecil dijadikan satu. Jadi ada 4 kelompok kalau nggak salah ya. Iya betul. Ya, seperti itu. Nah kita berbahagia ya dengan adanya Pak Rangkuti. Udah dapat gelar Syekh dia, Syekh. Di grup kita Syekh ya. Kenapa begitu? Ini testimoni dulu nggak apa-apa Pak Muslim ya. Pak Rangkuti ini selalu buat dia duluan. Waktunya banyak kali dia perhatiannya. Jadi
keluarnya hari Sunan. Senin sore sudah keluar anunya. Jawabannya. Jadi terus terang Masya saya Allah, sebetulnya Masya Allah. termasuk orang yang malas. Saya nggak buat. Jadi saya cuma baca aja punya Pak Rangkuti gitu kan. Sampai tadi sore pun ada perbaikan ya. Iya. Tapi setelah saya cek-cek setelah maghrib, loh kok ada yang ini ya, saya ubah. Jadi mungkin nanti bagian Iya. nahunya dan bagian bagannya agak berantakan ya, mohon maaf ya. Ya, ya mangga. Ini yang dari Pak Rangkuti nih. Ya, saya ubah ya, misalkan tadi ada loh kok salah ya, apa namanya taklamu dan seterusnya tadi. Jadi ini yang saya ubah kira-kira. Ya, mangga Pak. Nah ini ya, barangkali ada sedikit perubahan sedikit ya, nggak apa-apa Pak Rangkuti ya. Ya, ya. Tidak sempat komunikasi karena Pak Ya. Rangkuti orang sibuk dia. Ya, ada dua versi juga itu. Iya, ada dua versi juga. Sebagai cadangan, sebagai cadangan. Ya, baiklah kalau gitu. Jadi terus terang ini bukan saya yang buat, Pak Rangkuti, saya cuma melengkapi. Jadi yang syekh sebetulnya adalah Pak Rangkuti. Begitu Pak. Iya, Barangkali mangga. bisa saya mulai ya. Mangga, silakan Pak. Saya mulai dengan baca ininya, apa namanya, ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Sama siapa? Mungkin berdua aja sih. Mobil di depan situ nggak apa-apa, Pak. Pak Taufik, mohon Pak itunya di mute. Conference, Pak. Oh, sebentar. Oh, iya. Kita mute. Nah, sementara kan co-host bisa nge-mute ya. Mangga, mangga. Nggak apa-apa. Jadi, sebentar. Nah ini. Rabbana innaka ta'lamu ma tukhfi wa ma nu'lin. Nukhfi, Masya Allah. Nukhfi, Rabbana nukhfi. innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wala fis sama'i. Wala fis sama'. Artinya, arti per ayatnya, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami lahirkan. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Ibrahim ayat 38. Berikutnya saya bacakan ini per ayat per katanya ya. Tarkib perkatanya. Rabbana seperti tadi sudah berulang-ulang kita bahas ya. Rabbana ini adalah nida mudada dengan nida yang mahzuf ya. Di mana Rabbanya adalah nasob ya, sebagai nasob dari ya nasoba lil mudhof. Jadi dia isim nakiroh Robba, dia nasob sekaligus sebagai mudhof bagi kata berikutnya ya. Diidopahkan kepada ini domir muttasil, artinya kami, ya Tuhan kami, mudhof ilai, sebagai mudhof ilai. Berikutnya inna ini huruf inna nasoba rofa'u, taukid, juga sebagai nawasik sebetulnya dia, nawasik ya, berubah apa namanya, inna nasoba rofa'u. Jadi ka adalah engkau, artinya domir muttasil, nasob sebagai isim inna. Isim inna di nahunya kita sebut mubtada. Kemudian berikutnya adalah kalau kita lihat ini apa namanya bagan di sebelah sini, ini adalah semuanya dari ta'lamu sampai dari ma sampai ta'lamu ini adalah nanti sebagai maf'ul bihnya ya. Jadi ta'lamu engkau mengetahui, engkau mengetahui, senantiasa mengetahui ya. Ta'lamu fi'il mudhari domir anta wazan 4 di kosakata 82975 dia sebagai khobar dari inna. Nah, dari grup kita khobarnya kita bilang sepanjang ini sampai habis gitu kan. Ini pemantiknya aja, ta'lamu ini sebagai apa namanya khobar ya. Sebagai khobar, berikutnya ini keterangan dari ta'lamu ini ya, sebetulnya. Berikutnya ma itu adalah apa yang artinya kita sebut dia sebagai isim mausul ya. Sedangkan silahnya adalah nukhfi, artinya kami sembunyikan. Fi'il mudhari ya, domir nahnu. Fi'il mudhari domirnya nahnu, wazan 7 sebagai silah ya. Kemudian baris 8 wa itu artinya dan, dia huruf atop maktub ke baris 67 ya. 67. Jadi sama di sini ma nu'lin. Jadi
apa yang kami lahirkan. Di mana ma-nya adalah mausulnya, isim mausul disambung dengan silahnya berupa fi'il mudhari, dhamir nahnu, wazan 7. Kemudian ini mungkin yang saya ubah mulai dari sini ya Pak Rakauti ya. Ya, silakan, Ya, Pak. ya. Jadi wa ini kalau menurut saya nih ya, kita nggak diskusi, langsung saya ubah sendiri. Dia sebagai huruf atop, sebagai istinafiah ya. Jadi sudah merupakan kalimat baru menurut saya nih. Dari apa? Dari contekan itu tadi ya, ChatGPT ya, Masya Allah. Jadi nuklin ini kalau kita lihat ada wakop ya, kop lam ya. Sebagian mengatakan kalau kop itu dia lazim gitu, wakop lazim yang harus berhenti. Tapi ada sebagian lain, aliran lain ini bukan harus berhenti, yang harus berhenti itu adalah mim gitu. Jadi kalau di sini saya anggap dia sebagai yang harus berhenti di sini. Wa-nya adalah huruf atop berfungsi sebagai awal kalimat baru, istinafiah ya. Kemudian ma di sini artinya tidak, ini an-nafi, huruf an-nafi. Nah, dikatakan bahwa ma ini beramal seperti laisa. Jadi dia seperti laisa, artinya laisa seperti kana ya kan, sama itu. Kana adalah, laisa tiada bukan. Laisa, jadi dia berfungsi sebagai nawasik juga, perusak, di mana kana nasoba kana rofa'u nasoba, laisa rofa'u nasoba juga kan. Nah di sini yakhfa, kemudian ada yakhfa artinya tersembunyi. Yakhfa itu adalah fi'il mudhari. Nah ini marfu dia, sepertinya di alif ya, apa namanya, fathah ya, nasob. Tapi di sini adalah dia marfu dengan domah muqaddarah di atas ya ini ya. Dia domah ya, domir huwa wazan 4. Kemudian alallahi itu adalah jar majrur, di mana atas, alanya atas, jar sebagai jar, Allahi majrur sebagai isim ma'rifat berupa alam ya. Berikutnya min di sini, ada min ya. Min syai'in ini juga jar majrur, tapi dikatakan bahwa jar minnya ini adalah jar zaidah sebetulnya. Dia untuk menguatkan penafian di atas ya. Yakhfa ini, ma yakhfa ini barangkali menguatkan ini. Jadi betul-betul tidak ya penafian tadi ya, tidak ada yang tersembunyi maksudnya begitu ya. Jadi min syai'in dia sebagai isim nakiro, syai'innya majrur, mahali marfu dia di sini. Kalau dikatakan sepertinya dia majrur sebagai apa? Min ini, tapi dia berfungsi sebagai marfu, berkedudukan sebagai marfu. Dia merupakan fa'il dari kata ini, dari 13 ini yakhfa ya, fa'ilnya segala sesuatu ya, min syai'in, sesuatu. Jadi tampaknya dia majrur tapi kedudukannya adalah marfu sebagai fa'il dari yakhfa, fi'il mudhari. Kemudian fil ardi itu huruf jar, fi jar majrur, fi-nya sebagai jar, al ardinya adalah isim ma'rifat majrur. Jumlah mubtada iya sebagai sifat dari syai'in ini mungkin keterangannya. Jadi dia sebagai sifat dari syai'in ini. Fil ardi ya. Wa huruf atop, la-nya ini tidak artinya huruf an-nafi juga, tetapi dikatakan huruf an-nafi zaidah sebagai penguat penafian ya. Jadi boleh dibilang sebagai kata sambung tapi dia penguat penafian ya. Kemudian fis samai sama jar majrur. Di sini kami sebut maktub ke 18-19 ini ya. Jadi ada kata wa ini. Jadi artinya langit, isim ma'rifat majrur. Jadi sekali lagi terjemahan per ayatnya, ya Tuhan kami sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami lahirkan. Ini dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Jadi kami di sini itu Ibrahim dan anunya dan apa namanya keturunannya. Berarti termasuk kita juga, mudah kita mengakui seperti itu bahwa bagi Allah dia tahu semuanya apa yang ada dalam diri kita, mikrokosmos barangkali ya, dan di alam raya di luar diri kita ya. Sebagai makhluk, dia tahu semuanya, tidak ada yang tidak dia ketahui sesuatu pun, sekecil apapun, semuanya dia tahu. Barangkali itu ini apa namanya
ya keterangannya. Sekali lagi ini mungkin agak berantakan di nahunya ya Pak sama di anunya, di apa di bagannya. Barangkali itu Pak Muslim. Baik, Pak Supriyadi. Kalau di sorotnya tadi hampir sempurna, hanya sedikit saja yang agak sedikit berbeda. Memang saya lihat, wah nahunya ini Aneh. Iya. tidak nyambung dengan si sorotnya gitu. Nggak sesuai sorot Nggak dan sesuai, nahunya. Ya, maksudnya Sudah di sorotnya ditulis istinaf, di nahunya masih nyambung semua. Nyambung. Nggak apa-apa. Begini Pak, mungkin Pak Supriyadi itu salah mengambil yang diupdate. Mestinya yang dia update kalau berhenti di situ, yang diupdate mestinya 1438 alternatif itu yang paling ujung. Oke, enggak. Oh ya, boleh. Diklik. Coba dibuka Pak. Dibuka 1438. Ya. Pak, koordinasi kurang nih. Nah, ini lumayan. Nah, mestinya yang diupdate sorupnya itu tadi itu mestinya yang ini Pak Sup. Oh gitu ya, oke. Sudah disclaimer di depan kan. Baik. Kalau dikerjakan baru dilihat setelah maghrib, bayar berapa menit ya, dan tidak sempat menghubungi Pak ini, Syekhnya, Syekh Kabirnya. Jadi yang ini ya Pak, kira-kira ya. Ini sama kan dengan yang tadi? Sorupnya lain, kan sudah diupdate. Ya. Salahnya di sini misalkan ini film. Itu lain ke bawah ya Pak. Setelah Nu'lin itu ke bawahnya itu yang diupdate oleh Pak Supriyadi. Ya, jadi ini film Mudorek kan bukan film Madi. Maka saya minta film Madi ya. Mangga kalau versinya memang di stop di situ ya versi ini yang dipakai gitu. Mestinya ini yang diupdate. Iya. Tinggal ya, mangga. yang ini ya. Ya, mangga. Oke, jadi kalau begitu nanti tinggal begini di bagian jermajul-nya ini yang harus sedikit ada perbaikan ya, karena jermajul yang berjajar itu sekarang harus dari bawah ini mulainya ya. Oke, dari bawah saya kira saya cuma lihat dulu si sorofnya ya, jermajrur. Kemudian matub yang nomor 21, 22, 23 sudah clear seperti tadi. Malah yang tadi yang kiri ditambahin bahwa itu la-nya adalah penguat penafian, itu malah lebih bagus ya. Yang dibacakan oleh Pak Supriyadi ya. Nanti ditambahin. Tidak apa-apa. Tapi kemudian begini, ini kalimat ada sawaun yang kemudian dibuat majrur karena ada min, tapi sebetulnya mahalinya rofa. Maka Sayun. Asalnya sayin. Nah, jadi sayun kan gitu ya. Nah, jadi kalau itu di mahali rofa sayun, maka dia tuh jadi fa'il kan tadi udah betul itu. Betul ya. Nah, kalau itu fa'il maka di kanannya itu fa'il. Cara motongnya tamyiznya juga jadi itu harusnya fa'il ya. Fa'ilnya si sayun itu dia sebagai mausuf, yang bawah itu jadi sifat fil ardi wala fil samai, itu jadi sifat terhadap di sayin. Jadi sesuatu yang mana yang ada di bumi dan yang ada di langit begitu. Sehingga mulai dari sayin di sini itu jadi fa'il ke bawah di kanan nih, cerita kanan ya. Nanti di kanan itu jadi fa'il terhadap fi'il. Nah, makanya fi'il si tadi yahfa itu cuma fi'il aja, tidak ada naibul fa'il maknya di situ, gitu ya. Bukan masul kok. Nah, kemudian yang kedua, mak nomor 12 itu di situ bukan mausul, tapi sama dengan yang lain itu tidak juga. Nafi yang kan sudah disebutkan oleh Pak Supriyadi sebelumnya, sehingga tidak bisa jadi mubtada di kanannya, gitu. Tidak ada mubtada khobar, langsung aja fiil, kemudian fa'il ke bawah, gitu ya, ke bawah. Tamyiznya tidak ada, agak susah nanti sebentar. Iya, Pak Muslim punya aja. Sebentar. Oke, supaya ada diskusi sama teman-teman ya. Supriyadi saya masukin dulu ya. Punya saya sebentar. Mana ya? Saya bisa masukin. Punya saya masukinnya lewat mana? Sebentar. Oh, ini hilang tuh tanda share-nya.
ini paling sulit ini. Ini lama ini. Bentar. Ada yang melihat nggak? Sudah, Pak. Kelihatan, Pak. Kecil. Tapi Oke, kecil. sebentar. Nah, gede udah. Bentar, saya itu dulu. Saya duplikat dulu aja. Oke. Ya. Kelihatan? Oke. Ya, Oh, kenapa ada ini di bawah ya? iya. Oh, keburu ngilang sebentar. Ini suka begitu. Saya ulangi dulu. Share. Mana? Tuh, suka. Oke. Yang saya share yang mana tadi barusan? Bentar. Ini masih ke-share nggak sama Bapak-Bapak? Belum nampak. Sudah. Belum kelihatan. Belum, iya. Saya lagi. Nggak ada Pak Musri. Oke. Yang ini ya. Ya, sudah mulai. Cuma ada Ah, ini ya. Ya. kanan ini ada tulisan di bawah. Nggak apa-apa lah ya. Ada Sudah, gambar sudah. di bawah kalau saya. Oke, ini kan yang saya ulangi. Ini yang depan aja lah sekalian ya. Yang ini. Tadi perbaikannya cuma ini dijadikan semuanya jadi hal. Ini maf'ul bih 1 atau 2 atau kebalikan. Halnya adalah ke 12-13. Jadi ke sini. Penyejuk mata dari istri kami dan keturunan kami. Ya, dianugerahkanlah itu untuk kami. Gitu ya. Ya. Boleh juga untuk kami. Apa? Penyejuk mata dari istri dan itu boleh ya. Kemudian kemudian wa ini jadikanlah. Nah, kalau ini langsung jelas maf'ul bih, ini tadi halnya ke 19. Gitu, lil mutakin kepada siapa? Kepada si imamah gitu ya. Si 17-18 ini halnya ke 19. Sehingga gambarnya tadi yang sudah dibacakan Pak Rangkuti, ini nidak munada gitu ya. Robana ini kalau di saudara terlihat ada itu gambar orang-orang nggak? Nggak ada. Sudah, Pak. Bersih. Ada. Oh, bersih saya aja kalau gitu. Aduh, ya udah. Lana. Jadi Pak Rangkuti tadi sudah memberikan contoh. Robana itu mudhof ilaih, roba dan na dia adalah munada. Sebetulnya di depannya ada nida yang mahdhuf begitu kan. Hablana di sini terdiri dari hab. Kemudian fi'il fa'il, lana adalah maf'ul bihnya. Kemudian min azwajina wa duriyatina, saya kasih warna merah supaya jelas ini merah gitu, maksudnya supaya gampang. Min azwajina wa duriyatina. Nah, walaupun ini ada wa, ini 2 kalimat tapi dibuat satu merah karena di sini mau saya tulis ha. Qurrata ayun maf'ul bih kedua, qurrata dan ayunin. Ayuninnya mudhof ilaih. Kan jadi enak ngelihat. Dan kemudian ada wa lam ini, karena ini kalimat sudah sempurna, maka wa yang ini adalah gitu ya. Kalimat ini kepada kalimat ini. Kalau tadi Pak Pratiwa mau dari fi'il ini ke fi'il ini, boleh gitu ya. Ij'al na itu adalah fi'il fa'il dan na-nya itu adalah maf'ul bih. Lil mutakina itu hal imaman adalah maf'ul bih kedua gitu. Nah, ketika yang kedua ini yang gampang juga. Tadi yang sudah dibacakan oleh Ibu Rini Sarini ya, sedikit aja perbaikannya, kotak ini digabung semua karena apa? Ada wa yang sama-sama jar maju bertiga ini. Nah, berbeda dengan yang berikutnya itu jar maju tanpa dan. Nah, hati-hati loh, dia punya peran masing-masing. Kalau di sini karena pakai dan, maka ini digabung jadi satu peran. Perannya di sini adalah sama dengan li yang nempel ke ini ke fi'il itu adalah maf'ul bih, maka ini pun maf'ul bih semua. Maf'ul bih lah dia goru sore gitu ya. Kemudian yang ini jadi maf'ul bih karena yauma adalah dorob, ininya madrub dan ini terdiri dari fi'il fa'il yakumus. Nah, sehingga gambarnya menjadi sederhana. Depannya sama, ikfir li. Nah, ini kalau tidak ada yang merah, tidak ada yang ini, ikfir li udah cukup fi'il fa'il maf'ul bih kan gitu. Selesai karena ada li. Nah, cuma si li-nya ini diikat sama si wawu, ada lagi li walidaini. Nah, diikat lagi sama wawu lil mu'minina. Nah, maka berarti ini satu kesatuan adalah maf'ul bih. Begitu.
Yauma yakumul hisab gitu ya, yakumul hisab. Di sini yaumanya tadi dzorof, kemudian belakangnya adalah majrur, sehingga dzorof dan majrur kita sebut sebagai maf'ul bih. Nah, si majrurnya terdiri dari yakumu fi'il, al hisabu itu fa'il karena dia rofa, jadi menggantikan yakumu yang ada domir huwanya gitu. Nah, itu yang sudah tadi dicontohkan oleh Ibu Rini cara membaca bagannya gitu ya Bu Rini ya. Nah, kemudian yang terakhir, yang terakhir ininya udah betul tadi Yanida sampai di sini. Kenapa Pak Supriyadi udah betul bilang ini istinafiyah. Kalau istinafiyah maka berhentilah sampai di sini kalimat jawab tidaknya. Berhenti sampai di sini karena ini sudah istinaf. Maka ketika ini jadi mubtada dan ini khobarnya betul, terdiri dari ta'lamu tadi juga sudah betul, fi'il fa'il. Maf'ul bih sebetulnya kan mengetahui apa yang kami sembunyikan itu sampai di sini sih maf'ul bih selesai sebetulnya. Cuma karena ada si wawu, balik lagi. Ini menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisah. Gitu, karena ini tidak bisa dipisah, maka ini juga jadi maf'ul bih juga. Gitu, dengan yang ini. Satu kesatuan. Pengikatnya ada di kanan kalau ini. Ini masing-masing kalimat, ini satu kalimat sempurna, pengikatnya maf'ul bih. Dari siapa? Dari fi'il amr. Jadi, kalau gitu terjemahannya mengetahui apa yang disembunyikan dan apa yang tidak ditampakkan gitu, yang disembunyikan dan tidak ditampakkan tadi. Ini sama-sama mausul silah, sama-sama mausul silah juga. Sampai di sini saya kira clear, kiri kanannya enggak. Nah, ketika di bawah tadi sebetulnya sangat sederhana. Ketika di bawahnya tadi sudah ini nafi sehingga ini tidak jadi mubtada, karena tidak mubtada ini bukan khobar maka dia menjadi kalimat awal gitu ya. Awalnya apa? Tidak tersembunyinya ini si fi'il, karena ini domir huwa ternyata ditemukan di sini tadi ya kata udah dijelaskan bersama Pak Supriyadi, minnya adalah ziyadah sehingga ini walaupun tulisannya sayin karena akibat in sebetulnya dia mahalinya rofa, karena dia mahali rofa maka dia menjadi fa'il. Sampai di sini selesai kalimat selesai. Apa yang selesai? Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada tersembunyi sesuatu. Nah kan gitu sebetulnya, sesuatu dari Allah kepada Allah atas Allah, makanya ini bisa maf'ul bih. Mas ingat cerita yang tadi setelah fi'il kemudian ada sesuatu di sini dan kemudian ada jar majrur, itu boleh menjadi maf'ul bih ghorizon. Tadi juga sudah betul. Nah, ketika sampai di sini jadi nomor 12 sampai 17 kalau saya lihatkan pada saudara, ini sudah kalimat sempurna. 12 sampai 17 sudah selesai sebetulnya. Nah, tidak ada ya. Jadi sesuatu kan. Nah, ini kan jadi fa'ilnya. Sesuatu itu tidak ada yang tersembunyi dari Allah atas Allah kepada Allah gitu. Allah itu kepada Allah. Selesai kalimat. Cuma dijelaskan sesuatunya itu apa gitu kan? Sesuatunya apa? Sesuatu yang di dalam bumi, yang di dalam atau di langit. Nah, yang itulah yang kemudian mengakibatkan ini menjadi mausuf dan sifatnya adalah sampai di sini asalnya. Karena kena wawu tadi, jadi bergabunglah dia sebagai sifat bersama-sama antara jar majrur yang atas, yang 18 dan 19, dan jar majrur yang 22, 23. Nah, jadilah satu kesatuan begitu. Jadi yang ini asalnya cuma ini kepada ini aja, tapi karena diikat oleh si wawu, ini pun ikutan menjadi mausuf, menjadi sifat juga kepada si mausuf. Jadi ini satu kesatuan mausuf sifat. Cuma mausuf sifat ini diikat oleh si min, oh berarti satu kesatuan ini. Nah, karena ini tadi dianggap ziyadah, bolehlah fa'ilnya mulai dari sayin, boleh. Kalau mulai dari min juga boleh, tapi tidak biasa kalau dari min. Gitu ya, biasanya tidak dari huruf, biasanya dari domir atau dari isim. Nah, ini makanya fa'ilnya start dari sini, tapi yang ziyadah tidak diberi apa-apa. Gitu, di sini tidak diberi apa-apa. Jadi menjadi kalimatnya sederhana. Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul bih. Mari kita dengarkan kalimatnya. Kalau gitu dari fa'il dulu dong. Iya, tapi fa'ilnya adalah sesuatu. Ya, sayin.
kemudian diberi embel-embel di bawah, sesuatu di bumi maupun di langit, gitu. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah maf'ul bih. Nah, jadi gitu bahasa terjemahan ininya. Karena selalu dari fa'il dulu kepada fi'il kepada maf'ul bih. Saya ulangi, sesuatu di dalam bumi dan di langit tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Nah, itu jadinya. Karena posisi di sini fa'il ke fi'il ke maf'ul bih, cara bacanya begitu. Nah, akibat daripada itu gambarnya menjadi kalau ya munada udah inna sudah tahu setelah inna adalah mubtada, jadi yang mubtadanya siapa? Kaknya. Kemudian ta'lamu, nah ta'lamunya itu adalah khobar. Cuma khobarnya punya rangkaian di belakangnya ma gitu, ma nuhti wama nu linu. Nah, itu semua adalah ikutannya. Ini diikat mulai adalah fi'il. Nufi adalah fi'il fa'il di sini ya, fi'il fa'ilnya. Ya, kemudian di sini fi'il fa'il maf'ul bihnya itu mulai dari makna ini posisinya salah. Posisinya sini karena nggak cukup. Nah, ini maf'ul bihnya mulai dari ma. Nah, maf'ul bih yang dari ma itu memiliki dua fi'il fa'il. Ini satu fi'il fa'il yang diikat dengan wa. Gitu. Ini fi'il fa'il diikat lagi dengan wa. Ini ada apa? Satu biji nyelinap. Gitu. Jadi hunin, susah nulisnya gitu. Nah, tapi karena ini sudah berhenti, maka ini kasih tegas. Bukan bintik-bintik garisnya. Karena ini istiqnaf. Wah, tadi yang Pak Supyadi bilang ini istiqnaf. Oke. Maka fiilnya ini maknya sebagai tidak, nabi gitu ya. Tidak ada sesuatunya apa? Sayin gitu. Karena ini adalah fa'ilnya. Jadi dari sini loncat dulu gitu. Atau mulai dari sini juga. Sesuatu pun yang tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi. Nah, kemudian boleh juga baik yang ada di bumi maupun yang di langit bagi Allah. Maf'ul bihnya dibaca terakhir boleh juga gitu ya. Misalnya dibalik kata-katanya tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi bagi Allah gitu boleh. Nah, kalau untuk kalimat yang disempurnakan untuk lebih mudah mau menerangkan bahwa karena Allahi dituliskan duluan, maka terjemahannya didulukan dulu juga boleh. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Allah, maf'ul bih dulu dari fi'il ke maf'ul bih gitu ya. Itu baru keterangannya baik yang ada di langit dan di bumi itu adalah si sesuatunya ini. Ya, kepada sesuatunya. Ya, sesuatu. Jadi sebetulnya bahasanya bisa dibalik begini. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, yaitu sesuatu baik yang ada di bumi maupun yang di langit. Bahasa terjemahan yang komplitnya harus begitu. Diulangi lagi sesuatunya. Tapi kalau mau mudah paling enak, tidak ada sesuatu baik yang ada di bumi maupun di langit yang tersembunyi bagi Allah. Nah, itu lebih enak kalau ngikutin aturan fi'il, fa'il baru maf'ul bih itu lebih enak bacaannya gitu. Gitu kira-kira. Nah, silahkan kalau mau diskusi dengan Pak Supyadi diskusinya dari tabel ini. Pak, kalau nomor 8 itu uanya itu di kolom naunya nggak dibirukan ya Pak? Apa bedanya dengan putih dan biru kalau begitu Pak? Ulangi ya. Ini gini. Permasalahannya ini saya mau menunjukkan ini ada dua kalimat yang sudah sempurna. Ini kalimat sempurna. Walaupun ini tidak dikasih putih, ada pengikatnya sini bersama-samanya di maf'ul bih begitu. Itu maksudnya Pak Rangkuti. Ya, baik Pak. Boleh tanya sedikit Pak? Iya. Silakan Pak Pratiwa. Itu Pak, antara sayin dengan fil arji apa enggak disebutkan aja bahwa di situ ada nomor ada yang ini yang 14. ya 17. Nomor 17 dengan 18. Antara 17 dan 18 itu kan di situ harusnya ada yang mahzuf ya. Maksudnya disebutkan itu supaya sinkron gitu. Saya ini kan nakiroh diikuti dengan jumlah di belakangnya, maka dia akan menjadi sifat.
Tapi kalau masjuknya itu tidak disebutkan, seolah-olah kan nakiroh diikuti oleh jar majrur saja kan. Tidak, maksudnya penjelasan Bapak di pekan yang 33 itu kan disebutkan kalau ada nakiroh di belakangnya ada jumlah baru disebutkan sebagai mausuf sifat gitu. Tapi kalau fil ardi aja kan berarti di belakang nakiroh itu kan hanya jar majrur atau sibih jumlah, bukan jumlah gitu maksud saya. Oke, jadi maksud Pak Pratiwa ini maunya mausufnya sendiri sampai sini gitu ya. Kemudian ini ditulis sifat. Nah, di mana sifatnya itu sebetulnya mahdhuf gitu ya. Kepada Pak Muslim nggak kelihatan. Kenapa? Oret-oret Pak Muslim nggak. Oh, nggak muncul. Nggak muncul. Kelihatan tuh. Ada kok, ada. Ada. Kan yang barusan bicarakan. Oh, mungkin Taufik belum lunas laptopnya. Ya masalah. Pak Taufik ya masalah. Oke. Ya. Jadi Pak Pratiwa terima kasih diingatkan. Tapi memang pada akhirnya kita akan tahu gitu ya yang mahdhuf itu muncul. Cuma saya tidak berani di sini menggunakan tanda bahwa ini ada yang mahdhuf gitu. Saya takut terlalu jauh gitu, tapi enggak apa-apa lah. Jadi mengerti saja sehingga boleh ditambahi dengan yang gitu. Sesuatu yang sebetulnya yang hilangnya itu ada atau berada. Itulah yang hilang, berada. Yang gitu ya, berada di dalam bumi, sesuatu yang berada, sesuatu yang ngejirim, sesuatu yang bahasa Arabnya apa ya? Biasanya ada di dalam itu. Terima kasih Pak Pratiwa ya. Itu yang hilangnya itu ada atau berada. Sesuatu yang berada di dalam bumi, sesuatu yang berada di dalam langit. Cuma saya langsung saja dari sini sesuatu yang di dalam bumi dan itu sudah juga mengerti mudah-mudahan. Gitu. Boleh bertanya Pak? Pak Musrif. Bangga silakan. Saya punya sama gambarnya, cuman untuk failnya itu hanya diminsain, sementara dari 18 sampai 25 itu kami dari istiqomah, diskusinya itu menjadi hal dari fail. Gitu. Oh boleh. Jadi gini ya, Ibu mengatakan yang ini menjadi hal ke-17 gitu ya? 17, iya. Nah, itu kami tapi jadi tidak boleh menggunakan kata yang kalau gitu. Nah, sesuatunya diterangkan gitu, yaitu kalau pakai hal kan jadinya yaitu boleh juga ya, yaitu adalah boleh yang sesuatu yang ada atau adalah di dalam bumi, sehingga memang ketika dipas-paskan pilihan tadi jatuhnya ternyata ke sifat supaya sesuatunya itu yang ada, yangnya itu jadi muncul gitu. Jadi ketika itu memang kan jadi hal, iya, kalau itu boleh. Kalau sifat kan nggak di nahu kan nggak boleh sifat ya Pak Musrif, karena dia kan menerangkan nakiroh memang cocoknya sifat kan, sainnya kan nakiroh. Iya betul, makanya ketika tadi Ibu pakai hal, ininya dipotong, ini fa'il, ini jadi hal, yang bagian ini. Hal ke-17. Ya. Satu kan, satu pilihan, satu pilihan yang kedua, ini kan sifat. Kalau sifat hanya boleh di kiri, sehingga ini mausuf sifat lah yang disebut fa'il, oke? Nah, sekarang tinggal mau pilihannya adalah sebagai sifat atau hal, nanti di dalam kalimat kenikmatannya. Apakah nikmat sesuatu yang ada di dalam bumi dan ini, maka itu tentunya sifat. Tapi kalau cuma hal, sesuatunya itu adalah dalam bumi dan di dalam langit. Jadi pakai adalah gitu ya. Itu kalau sifat. Jadi gitu ya. Baik. Ya jadi Terima tidak kasih, nyaman. Ya nyamannya di situ nanti. Oke. Boleh bertanya Pak? Secara nahu sorof dua-duanya mungkin. Saat ini dengan Bu Sumi tidak sepakat. Maaf ya Bu. Boleh bertanya Pak Musrif? Versi kita yang pertama itu Pak Iwan. Iya. Ya. Oke. Maka kalau ada lagi Ada lagi Pak? Pak? sebelum diserahkan waktunya ke Pak Supriyadi penutup. Jadi saya
tidak sepakat bahwa Allah ini adalah maf'ul bih. Ya, saya sepakatnya bahwa ini berdasarkan saya sekarang ikut ke diskusi di grup 3, Pak. Jadi kita udah mengolah-olah ini adalah hal. Alasannya begini. Yakhfa ini adalah fi'il mudhari' wazan 4. Ya, tapi di kamusnya dia dibagi 2, Pak. Ada yakhfa yang berarti ya menyembunyikan, tapi ada juga yakhfa yang berarti tersembunyi gitu, Pak. Sehingga yang menyembunyikan itu adalah dia mutaadi, tapi yang tersembunyi ini dia jadi majid gitu, Pak. Jadi sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk memberikan dia maf'ul. Tetapi ada alasan lain, yaitu kalau kita jadikan fa'il bahwa min syai'in fil ardi wala fis sama itu jadi fa'il. Terjemahannya menjadi tidak ada sesuatu pun di bumi dan di langit yang tersembunyi bagi Allah gitu kan. Sehingga bagi Allah itu jadi hal gitu. Tidak langsung jadi maf'ul gitu, Pak. Jadi itu pendapat saya. Kenapa kalau bagi Allah tidak boleh jadi maf'ul ya? Misalnya saya memberikan buku bagi Papa Uji. Jadi Papa Uji itu objek. Ya, karena dia memberikan. Kalau ini bukan memberikan, ini tersembunyi. Tersembunyi itu lazim, Pak. Iya, betul, lazim. Kalau lazim langsung Allah yahfaloha itu nggak bisa. Nggak bisa, karena makanya diselipkan ala itu, ala atau bi, itu membuat yang lazim boleh memiliki maf'ul. Ingat ala, abgegat bi. Ingat cerita binurihim? Iya. Tapi kalau ini, Pak, itu lazim. Kalau ini kan kita udah memilih bahwa min syai'in fil ardi wala fis sama itu sebagai fa'il. Bagaimanapun fa'il itu harus didahulukan menyebutkannya. Iya, betul. Sehingga kalau dia didahulukan menyebutkannya, tidak ada yang sesuatu pun di langit dan di bumi yang tersembunyi bagi Allah. Bagi Allahnya itu belakangan gitu, Pak. Sehingga dia bisa cocoknya jadi hal gitu. Oh enggak, sebentar. Saya ulangi. Kenapa? Karena dia dibacakan di belakang terus kemudian tidak boleh jadi maf'ul. Yang tadi kan di depan, iya, di depan sudah diberi contoh. Tapi tadi udah diberikan alasan bahwa yakhfa ini adalah fi'il lazim. Betul. Tidak membutuhkan fa'il gitu. Betul. Fi'il lazim yang tidak membutuhkan fa'il akan menjadi memiliki maf'ul bila dilengkapi dengan ala, dengan bi, dengan dan sebagainya, itu jadi bisa. Si goiru sori itu memungkinkan sesuatu yang asalnya dia lazim jadi boleh memiliki maf'ul bih. Itu. Jari litak dia, Pak. Jadi litak dia. Muta'adi kan fi'il lazim menjadi muta'adi. Salah satunya dengan bi itu. Ada. Ya, artinya dia kita jadikan muta'adi kan. Kalau kita jadikan muta'adi artinya jadi berubah jadinya, jadi menyembunyikan jadinya kan. Tidak. Tetap dia tersembunyi, tetap dia lazim, tapi lazim jadi boleh memiliki maf'ul bih apabila diselipkan. Ini contohnya tadi ala, bi. Ingat yang binurihim? Apa kalimatnya? Binurihim. Itu Al-Baqarah. Al-Baqarah ya. Zahaballahu binurihim. Betul menurut. Dahaba itu artinya binurihim wasamihim ma'absarihim. Iya. hilang gitu. Ya, baik Pak, baik. Tidak apa-apa ya. Jadi itu. Oke, Bangga. Melanjutkan Pak Rangkuti. Ya, oke, baik Pak. Terima kasih. Sebagai kesimpulan dan doa penutup akan disampaikan oleh Pak Muhsin Sailan. Bangga Pak Muhsin. Oh, Pak Habib. Habib dari Yaman, Pak. Bukan Habib ya, Pak. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama adalah walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Dan orang-orang yang berkata pada Tuhan, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami. Nah, ini di sini saya mengatakannya bukan istri-istri, walaupun di semua terjemahan itu istri-istri, tapi adalah pasangan-pasangan kami dan keturunan. Jadi saya, Pak Ustadz, afwan ini, saya di sini tidak mengatakan istri-istri kami, karena nanti saya dimarahin sama istri-istri dong, Pak. Saya nggak kebagian, kan gitu. Jangan takut istri, Pak. Kenapa? Jangan sampai takut istri, takut Allah gitu loh. Saya takut Allah, betul. Jadi kan kita juga harus ini sama istri. Ya Tuhan, kami anugerahkanlah kepada kami dan pasangan-pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati. Mereka adalah orang-orang yang memohon ampun, yang memohon kepada Allah agar dikeluarkan dari sulbi mereka keturunan yang taat kepada Allah dan menyembahnya semata tanpa mempersekutukannya. Ibnu Abbas mengatakan bahwa mereka ingin memperoleh keturunan yang selalu mengerjakan ketaatan kepada Allah, sehingga hati mereka menjadi sejuk melihat keturunannya dalam keadaan demikian, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Ikrimah juga mengatakan bahwa mereka tidak bermaksud agar memperoleh keturunan yang tampan, yang ganteng, dan tidak pula yang cantik, tetapi mereka menginginkan keturunan yang taat kepada Allah. Sedangkan Al-Hasan Al-Basri mengatakan, pernah ditanya tentang makna ayat ini. Dia menjawab, makna yang dimaksud ialah bila Allah memperlihatkan kepada seseorang hamba yang muslim, istri, saudara, dan kerabatnya yang taat kepada Allah, demi Allah, tiada sesuatu pun yang lebih menyejukkan hati seorang muslim daripada ia melihat anak, cucu, saudara, dan kerabatnya yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Seorang lelaki yang telah dibukakan hatinya untuk beriman pasti akan yakin kepada anaknya, orang tuanya, dan saudaranya yang masih kafir, bahwa jika mati mereka pasti masuk neraka dan pasti tidak akan senang hatinya bila mengetahui bahwa yang dikasihinya itu dimasukkan ke dalam neraka. Hal inilah yang dimaksud oleh firman Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami dan pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati. Ayat selanjutnya, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kepada kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Furqan 71. Ibnu Abbas beberapa sahabat mengatakan bahwa yang dimaksud ialah para pemimpin yang mengikuti kami dalam kebaikan. Sedangkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang telah mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a ilmu amaluhu illa min thalath." Jadi apabila seorang anak Adam meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Anak yang soleh, yang mendoakan kepada orang tuanya, atau ilmu yang bermanfaat sesudah dia tiada, atau sedekah jariah. Masya Allah, ini Pak Rudi, ribul yang bermanfaat nih, insya Allah. Ayat selanjutnya adalah Rabbana gfirli wali walidayya wali mu'minina bi yaumul hisab. Ya Tuhan kami, beri ampunilah aku dan kedua orang ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin, dan daripada hari terjadinya yaumul hisab, hari kiamat. Ibnu Jarir mengatakan bahwa Allah SWT menceritakan perihal kekasihnya, yaitu Nabi Allah Ibrahim, bahwa ia pernah berkata dalam doanya, sebagian ulama ahli tafsir membacakan bukan wali walidayah, tapi wali walidi, yaitu dalam bentuk tunggal, yakni bukan wali walidayah. Hal ini dilakukan oleh Nabi Allah Nabi Ibrahim sebelum dia dilepas dari ayahnya, setelah ia mengetahui dengan jelas bahwa ayahnya adalah musuh Allah SWT. Walil mu'minin yaumul hisab, dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab, yaitu hari kiamat. Untuk yang ketiga, yaitu Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wala fis sama'. Ya Tuhan kami,
Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami lahirkan. Artinya Engkau mengetahui maksudku dalam doaku dan apa yang aku kehendaki dalam doaku untuk penduduk kota suci ini, kota Mekah. Sesungguhnya hal itu tiada lain menuju kepada ridha-Mu ya Allah, dan mengikhlaskan diri kepadamu. Sesungguhnya Engkau mengetahui segala sesuatu yang lahir dan yang batin, yang tidak tampak. Tidak ada sesuatu pun di muka bumi ini dan tiada pun langit yang tersembunyi dari pengetahuan-Mu ya Allah. Ya sekarang itu Pak Ustadz insya Allah. Ya, baik. Ditutup dengan doa, silakan. Ya, sekalian ditutup dengan doa, Pak Musnir. Ya, tutup langsung dengan doa. Doanya kafaratul majlis saja ya. Ya, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Musri.